Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi dan kali ini kita akan membahas review pasien dan keluarganya yang sudah mendapatkan layanan di rumah sakit pemerintah. Check this out. Oke, baik. Kita mulai dengan review yang pertama. Review ini berasal dari Ibu Wina. Keamanan di sana tidak bagus. Saya kecopetan di dalam lift. Setelah saya lapor ke security di sana, respon dari security CCTV di area depan dan di dalam lift mati. Kenapa tidak ada perbaikan dari pihak rumah sakit untuk CCTV ini ya? Aduh, amat sangat disayangkan sekali ya Bu Wina. Hal tidak menyenangkan ini terjadi pada ibu dan kejadian ini tentu saja amat disayangkan. Apalagi mengingat rumah sakitnya itu kan tempat orang yang berharap untuk mendapatkan pertolongan, tapi kok malah kecopetan. Jahat sekali ya orang-orang yang secara sengaja mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Masalah hilangnya barang berharga milik pasien dan keluarganya juga seringkali terjadi di banyak rumah sakit. Bahkan mereka itu bukan hanya mencopet di lift ya, tapi juga kadang di ruang tunggu pasien rawat jalan, rawat inap, bahkan di ruang tunggu IGD. Oleh karena itu penting sekali rumah sakit memberikan perhatian lebih untuk masalah ini. Memang barang berharga pasien adalah menjadi tanggung jawab pemilik untuk menjaganya. Namun setidaknya pihak rumah sakit juga berupaya melakukan pencegahan dan mitigasi risiko kemalingan, baik itu untuk pasien dan keluarga maupun untuk staf rumah sakit dan juga aset rumah sakit. Untungnya sudah ada CCTV, namun sayangnya pas kebetulan tidak aktif, bisa jadi juga sudah terendus itu oleh penjahatnya, sehingga mereka itu jadi lebih leluasa beraksi tanpa takut ketahuan mencuri ya. Padahal CCTV itu bisa menjadi alat bukti yang sah bagi pihak security untuk mengamankan tersangkanya. Harapannya CCTV bisa segera diaktifkan kembali. Oke, terima kasih sekali atas saran dan masukannya Ibu Wina, dan ini masukan yang sangat-sangat baik, dan saya doakan Ibu Wina sekeluarga mendapatkan rezeki penggantian jauh lebih besar dan melimpah dan sekaligus lebih berkah. Mudah-mudahan Ibu sekeluarga diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Oke, review selanjutnya berasal dari Ibu Vira. Saya nggak tahu review ini bakal dibaca atau enggak, tapi saya ingin menyampaikan kekecewaan saya soal antrian operasi yang sudah 1,5 tahun nggak dapet jadwal. Sempat dijadwalkan 3 kali, tapi tidak pernah jadi tanpa alasan. Padahal saya dan suami nggak pernah pakai BPJS walau kelas 1. Baru kali ini perlu tapi nggak bisa. Sedih, kecewa, marah, nggak tahu harus bagaimana. Aduh ya, terima kasih sekali Bu Vira atas penyampaian saran dan masukannya ya. Saya pikir ini juga menjadi catatan yang penting untuk rumah sakit. Pastinya Bu Vira dan suaminya mengalami kebingungan. Di satu sisi ini takut nanti penyakitnya bisa tambah parah. Di satu sisi ternyata penjadwalan untuk operasinya itu belum juga dapat tanggal yang pasti. Memang untuk operasi elektif atau operasi yang direncanakan itu biasanya rumah sakit mengkategorikannya menjadi 3. Hal ini dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya perburukan kondisi klinis pasien di kemudian hari. Yang pertama itu operasi elektif yang sifatnya urgent atau secepatnya, biasanya dilakukan maksimal dalam kurun waktu 1 bulan. Kemudian semi urgent bisa ditunda hingga batas waktu sampai 3 bulan, dan yang terakhir non urgent yang bisa ditunda hingga 1 tahun atau bahkan lebih. Semakin kecil kemungkinan terjadinya perburukan klinis, maka bisa semakin ditunda sesuai dengan ketersediaan ruang operasi rumah sakit dan juga ketersediaan dokter spesialis operatornya dan tentu juga pasiennya itu sendiri. Sebaiknya memang kejelasan informasi dan transparansi lebih efektif lagi ya, agar pasien dan keluarga tidak mengalami kecemasan berkaitan penundaan ini. Memang perencanaan dan penjadwalan operasi itu bukan sesuatu yang mudah, memerlukan manajemen yang baik agar pasien itu bisa mendapatkan akses perawatan yang tepat dan di waktu yang tepat. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Vira atas masukannya. Oke, kita lanjut ke review berikutnya dari Ibu Leni. Rumah sakit rujukan nasional yang sudah berstandar GCI, tapi paling parah farmasinya. Order obat dari jam 14.58 sampai 19.30, status obat masih di prepare.
Kacau ini. Pasien bisa cepat mati kalau begini. Yang seharusnya tepat waktu minum obat, ini malah molor minum obat. Pak Presiden, tolong diperbaiki sistemnya. Petugas farmasi yang bertugas hanya sedikit, sedangkan orderan obat yang harusnya disiapkan dari rawat jalan dan rawat inap juga. Kacau ini, kasihan rakyat Indonesia. Lagi-lagi dan lagi-lagi waktu tunggu yang lama ya, dan tak jelas kepastiannya. Tentu saja ini kadang membuat pasien gemes sekaligus cemas ya. Harapannya obat itu bisa segera diminumkan ke pasiennya. Apalagi bila pasiennya juga mengalami kesakitan nyeri atau juga ada masalah kecemasan, takut kenapa-napa gitu kalau nggak segera diberikan obatnya. Tapi di satu sisi obatnya memang masih disiapkan. Ya memang mempersiapkan obat ini butuh kehati-hatian dan ketelitian, terutama jika ini obat-obat khusus termasuk untuk obat pasien anak atau juga obat yang membutuhkan perhitungan dosis yang benar-benar tepat, dan juga kadang obat perlu direview terlebih dahulu oleh apotekernya untuk mencari tahu apakah ada interaksi obat yang saling melemahkan satu sama lain atau justru ada bahaya untuk pasiennya. Namun demikian, sekali lagi waktu tunggu yang lama ini sedapat mungkin harapannya dapat dipersingkat ya. Atau mungkin juga ada kejelasan waktu yang lebih pasti agar pasien dan keluarganya itu bisa lebih turun kecemasannya. Penambahan jumlah SDM sebagai salah satu alternatif juga bisa, atau bisa jadwal jaga yang lebih diatur kembali sedemikian rupa sehingga pada jam-jam ramai permintaan itu kapasitas layanan masih tercukupi. Terima kasih Ibu Leni atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Oke, dan review berikutnya dari Ibu Happy yang sekarang ini lagi nggak happy ya. Dari segi petunjuk arah jelas sangat kurang. Petunjuk atau tanda arah atau tanda tempat tidak jelas, padahal banyak gedung dan poli. Tentu ini sangat menyusahkan pengunjung, terutama untuk satpam. Sangat-sangat tidak ramah dan lebih mengedepankan sikap otoriter dan kurang welcome. Padahal mayoritas pengunjung adalah orang-orang sakit yang butuh bantuan, bukan orang yang butuh diwaspadai. Oke, terima kasih sekali masukannya ya untuk Ibu Happy. Ya tentu saja saya juga pernah tuh datang ke rumah sakit yang gede, yang mana itu kalau mau kesana kemari tuh bingung ya karena papan petunjuknya nggak jelas. Nah kemudian mau tanya-tanya juga kita masih cari-cari tahu nih siapa yang bisa yang tugas di situ, yang pakai seragam. Karena kalau kita tanya sama pengunjung pastinya juga sama-sama nggak tahu ya. Di satu sisi hal tersebut membuat kita bingung karena kan kalau sudah tersesat apalagi harus terburu-buru ini kan menimbulkan kecemasan ya. Jadi memang ya ini merupakan persoalan yang harus segera dicari solusinya. Saya tuh pernah ya ini sampai ketawa-tawa sendiri gara-gara itu saya pernah nanya petugas kesehatan di salah satu rumah sakit yang gede. Nah dia kan lagi jalan menuju ke suatu tempat gitu dan saya ini kan lagi kebingungan, jadi saya tanya dong, Pak mohon maaf saya itu mau kesini. Dia pun menjelaskan secepatnya ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu dia jalan beberapa meter lagi ada lagi yang bertanya, dia jalan lagi ada lagi yang tanya. Jadi saya mikir ini pasti Bapak juga kesel karena nggak bisa nyampe-nyampe ya, karena banyak banget yang bertanya. Mungkin rumah sakit itu juga bisa dikasih semacam kayak peta yang gede yang mudah dibaca dan kelihatan itu ya. Jadi supaya menjelaskan nih kira-kira kita ini posisinya lagi di mana, dan kemudian kalau misal butuh bantuan itu mencari tahunya itu kemana gitu ya. Nah beberapa ada tempat-tempat yang memang ada semacam kayak information center ya. Jadi kayak semacam pusat informasi yang orang itu bisa bertanya ini itu yang perkara seputar di lingkungan rumah sakit. Karena kalau udah tanya ternyata yang ditanya juga sama-sama nggak ngerti atau malah justru salah mengarahkan, ini kan juga malah bikin kesel ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi sakit, udah badan nggak enak, terus jalan muter-muter jauh lagi. Nah ini mungkin ya jadi bikin sangat-sangat kesel. Nah satu lagi mungkin juga ini sekedar saran ya, karena saya juga pernah bawa pasien ke luar negeri dan sempat juga ngalami kebingungan abis ini untuk kemana. Saya supaya mempermudah caranya saya
mengetahui alur pasien tuh saya survei dulu sehari sebelumnya. Jadi saya mastiin abis ini kesini. Jadi begitu pada hari hanya itu saya menjadi lebih fleksibel dan lebih santai. Dan karena saya sudah berpikir strateginya, jadi supaya juga untuk pasiennya itu nggak sampai kecapean, apalagi jadi kesal sendiri karena diajak muter-muter nggak jelas gitu ya. Oh ya, satu lagi, rumah sakit perlu juga untuk segera mengadakan namanya signage ya, atau papan tanda untuk memberikan tahu arah atau lokasi atau tempat. Jadi agar pasien dan keluarganya itu terutama di tempat-tempat yang besar itu bisa secara mandiri mencari tahu lokasi dan arah yang sesuai yang diperlukan ya. Karena kalau misalnya kita berharap pada petugasnya yang mungkin harus menjelaskan setiap kali dia itu riwa-riwi ya, ini sepertinya akan sangat-sangat membuat stres untuk para staff. Jadi akan lebih efektif dan lebih efisien jika memang rumah sakit mulai untuk berpikir menganggarkan pengadaan signage untuk menambah informasi berkaitan dengan lokasi yang tepat untuk layanan yang diberikan di rumah sakit. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Happy atas masukan dan syaratnya. Ini memang betul suatu persoalan yang harus diperhatikan oleh rumah sakit.